Karenanya UI jadi itu putusan rektor Pak Nugroho Susanto di Salemba, saya masih ada di sana. Beliau yang memutuskan UI itu sebagai kampus perjuangan, bukan kata saya. Itu kesepakatan. Karena banyak cerita di belakang itu. Jadi banggalah dengan UI sebagai kampus perjuangan sesuai dengan apa ya, 3 Tridharma perguruan tinggi. Paling enggak ini Dharma yang ketiga, memberi manfaat bla 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 ke masyarakat, bukan cuman menara gading. Jadi surprise ya itu. Buat saya hebat. Mestinya fakultas yang lain harus mulai berpikir kalau mau. Tapi kalau masih mau berpikir sebagai bagian dari satu birokrasi ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang saya hormatin, ya, yang saya muliakan, ada satu event yang sangat sayang apabila dilewatkan untuk tidak dibahas. Dan ini sangat keren karena baru kali ini ada kampus berani mengundang tokoh politik atau capres melakukan tanya jawab atau visi misi dan lain sebagainya, yaitu di Universitas Indonesia kemarin di sebuah auditorium di FISIP ya. Rencananya memang mahasiswa itu atau katakanlah fakultas FISIP itu dia mengundang 3 calon presiden, tapi saya dikasih tahu pada saat sampai kampus itu sama mahasiswa bahwa yang datang hanya Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini satu yang patut kita hargain ya. Bagaimana keputusan rektor atau memang sekarang udah ada undang-undangnya boleh bicara politik di kampus, dan fakultas FISIP ini melakukannya dengan mengemasnya dengan cara yang bagus sekali ya. Saya perhatikan atau kita lihat kemarin itu bagaimana dari mulai mahasiswa, dosen, guru besar ya dipandu oleh dekan menanyakan itu, dan apabila ada yang khawatir bahwa itu ternyata di-set, dan itu pertanyaan juga dilempar di floor, dan pertanyaannya luar biasa. Nah, kita pada siang hari ini alhamdulillah bertemu dengan Bapak Taufik Baudin ya, yang tentu beliau adalah tokoh di UI ya. Jangan dipintir-pintir lagi ya, kalau tokoh di UI siapa yang berani menolak itu. Beliau tergabung dan menjadi salah satu senior di UI Watch. Nah, kita sangat kepengen sekali satu ini dulu, apa komentar Pak Taufik Baudin tentang peristiwa mengundang capres itu untuk debat. Assalamualaikum Pak Taufik Baudin. Ini satu pendek tapi itu sangat menarik sekali karena kemudian sekarang ini katanya di kampus-kampus ya selain UI tentu mereka akan melakukan wacana, akan mencoba dari beberapa fakultas mendorong pada izin pada rektornya untuk termasuk mengundang seperti itu. Itu Pak Baudin. Terus terang saya kaget. Kaget disertai dengan rasa bangga. Jadi ada nanya, gimana komentar lo? FISIP UI sudah kembali dengan jati dirinya sebagai kampus perjuangan. Artinya apa? Begitulah kampus kalau berbicara. Jadi kalau kembali kampus perjuangan, memang sekarang apa? Kampus merdeka. Saya sebut guyonan. Kalau guyonan. Kampus perjuangan itu adalah kampus di mana warganya bangga sebagai warga. Kampus itu menjadi sebagai warga akademisi. Bukan warga dari suatu masyarakat birokrasi. Maaf saya mengatakan UI ya nggak tahu lah. Karena zaman saya dulu saya aktivis ya, rektor UI itu formal di bawah Menteri Pendikbud, tapi realitanya nggak bisa Menteri Pendikbud perintah kiri perintah kanan. Dekan aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia sebagai ilmuwan punya prinsip, punya kebanggaan, punya pegangan yang bisa berbicara sebagai ilmuwan untuk bisa memberikan manfaat bangsa dan negara. Karenanya
UI jadi itu putusan rektor Pak Nugroho Putusanto di Salemba, saya masih ada di sana. Beliau yang memutuskan UI itu sebagai kampus perjuangan, bukan kata saya. Itu kesepakatan. Karena banyak cerita di belakang itu. Jadi banggalah dengan UI sebagai kampus perjuangan sesuai dengan apa ya, 3 Tridharma perguruan tinggi. Paling enggak ini dharma yang ketiga, memberi manfaat bla 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 ke masyarakat, bukan cuma Menara Gading. Jadi surprise ya itu. Buat saya hebat. Mestinya fakultas yang lain harus mulai berpikir kalau mau. Tapi kalau masih mau berpikir sebagai bagian dari satu birokrasi ya silahkan. Kita kan udah nggak bukan bagian dari orang kampus. Mengapa saya tanyakan surprise Bang? Karena saya kebetulan hadir. Apa itu ya, namanya mahasiswa kan, gila ya, mau bertanya apa ya urusan gue lah, gue enggak, kebebasan dihapus. Dan yang modelnya apa itu perbaikan ke depan itu ada si dosen, tapi ini mahasiswa ini yang keren. Saya tidak ingin membahas isinya karena waktunya pendek dan banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Abang. Tapi begini, kenapa mungkin analisa sedikit lah. Walaupun saya tahu lah, kalau saya bisa menganalisa isinya, andai kata kemudian ditanyakan pada capres yang lain, saya cuma senyum-senyum gitu ya. Jadi saya ingin tanya kepada Abang, kenapa kira-kira kalau 2 capres yang lain itu tidak hadir, apa perkiraan Abang? Waduh, ini saya menjawabnya, yang bisa menjawab ya 2. Tetapi yang saya nggak baca di sumber saya medsos ya, lengkap. Yang saya baca di medsos cuman jawaban dari alasan dari Ganjar Pranowo. Nah itu saya bisa komentarin. Jawabannya amat sangat dan maka sekali. Nggak masuk logika. Jawabannya untuk, jadi saya bilang ini jawaban untuk ngeles. Karena saya belum capres lah. Anda kemarin kampanye kiri kanan sebagai gubernur, jalan-jalan bagi-bagi ini. Itu komentar saya. Kemudian kalau Prabowo saya nggak tahu. Dia teman saya nggak komentar, dia pun nggak ngasih komentar. Jadi kalau saya buat tergantung tinggal melihatnya. Ini dilihat sebagai peluang atau sebagai ancaman. Anies melihat sebagai peluang. Betul sekali, betul sekali. Orang yang lain barangkali tidak melihat sebagai peluang. Kalau tidak melihat sebagai peluang, ya mungkin kalau Ganjar sih saya pikir ya sebagai ancaman lah. Kalau dia takut dikerjain kan, nggak punya konsep dari. Prabowo nggak tahu, saya mungkin kesibukan atau apapun saya nggak tahu. Tapi buat saya, kalau mereka melihat sebagai peluang dan ini serius, strategis, ya harus disiapkan waktu. Tapi kalau yang tidak lihat sebagai peluang yang penting serius, ya nggak apa-apa, pilihannya. Nah, jadi ini yang tadi Abang sebutkan, mestinya namanya capres itu kan dia betul-betul siap kepengen jadi presiden kan? Dan dia tentu pengen sekali bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun UI ini adalah tempat yang kecil, tapi ini kan tersorot seluruh Indonesia. Tentunya kepengen sekali hadir, kepengen menjawab, kepengen melampungkan visi misinya. Ayo kepengen menjelaskan misinya itu. Nah ini kan ini tidak. Peluang ini menurut Abang sangat disayangkan nggak? Iya beda. Kalau saya melihatnya sebagai peluang, kenapa? Seorang capres, calon itu kan harus mensosialisasikan siapa dia ini, apa gagasan-gagasan ide dia sebagai kalau jadi presiden kan itu, biar publik menilai, mengkaji, sehingga dia akan siap untuk memberikan argumentasi ini dasar konsep dan lain sebagainya. Karena saya bilang ini peluang, karena ngomong di kampus, khususnya kampus UI, itu akan beda dengan ngomong di tempat lain. Buat saya yang mau ilmiah saya praktisi. Jadi kita lihat itu kan sangat real sekali ya. Artinya penyambutan para mahasiswa kepada Anies Rashid Baswedan ini, dan mungkin di mana-mana juga kita lihat real dalam arti mereka menganggap ini sangat pantas sekali untuk diusung presiden ke depan lah gitu. Tetapi saya di balik itu banyak mengikuti medsos
tentang misalnya di Tribun dan lain sebagainya menampilkan tokoh-tokoh pengusung 2 capres yang tanpa ada Anies di situ. Nanti dan lucunya seolah-olah arah-arah di situ mereka berbicara seolah tuh yang akan bertarung nanti cuma 2 presiden ini. Ini kan ini memancing penasaran, ini apa sih ini bagi relawan apa gitu. Kalau buat saya sih wajar walaupun saya tidak bisa menghargai karena basisnya bukan basis nilai yang saya pakai. Wajar dalam arti kata yaitu bagian atau upaya proses untuk memenangkan suatu pertarungan calon capres yang akan maju. Nah lewat itu ya barangkali itu ada cara terbaik. Soal apakah itu elegan, menarik, baik enggak tergantung dasar moral, dasar nilai, life values kita dalam melihat itu apa yang kita pakai. Kalau life values-nya berseberangan dengan nilai-nilai hidup orang yang mengusung, nggak akan pernah nyambung. Dan satu hal, kalau sudah bicara nilai-nilai hidup, tidak bisa dan bukan untuk diperdebatkan. Lalu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nilai sama dengan keyakinan, itu cukup untuk kita tahu, oh lu begini ya sudah. Nggak akan pernah ada keyakinan dan ataupun nilai-nilai bisa diperdebatkan, kemudian dicari jalan tengah. Nilai itu pilihan keyakinan. Sama juga Anda berdebat, yang satu bilang maaf ya, ini mungkin terus sensitif, kurang pas balik. Yang satu agama A, yang satu agama B. Berdebat untuk cari solusi, mencari agama yang benar, nggak akan bisa keyakinan. Sama juga keyakinan kita mengenai Pancasila, ya seperti itu. Kalau ada orang bilang, Pancasila Jawa itu keyakinan lo, kita kesepakatan bangsa, ini keyakinan, belief gitu. Jadi kalau dari nilai, ya, dikaitkan dengan capres-capres ini, kira-kira apa yang disampaikan visi, program dan misi dan sebagainya ya dari Anies Rashid Baswedan itu di mana menurut abang nilainya, nilai atau ya kontennya gitu. Gini, saya nggak hadir ya, masih belum bisa. Saya melihatnya beri makna gini. Anies meminta silakan diuji, silakan dikomentari, dikoreksi kalau nggak benar. Apa yang saya akan lakukan, bagaimana saya berpikir konsep dan sebagainya, dan dia yakin dengan apa yang akan disampaikan, karena disampaikan, dia siap dan konsepnya. Saya nggak tahu, nggak ngikutin detail ngomong, tapi saya cuma baca pertanyaannya dalam tanda petik keras, galak, tapi hasilnya katanya dia dapat apresiasi, ya kampus ya begitu kan. Kalau Anda tidak siap dengan argumentasi, dengan segala macam, dasar nilai tidak kuat, lalu dikerjain di kampus. Dan kampus kalau udah begitu, apalagi kalau saya sebut sebagai kampus perjuangan, kita kan nggak ada dasar interest, pengen dapat dibayar, pengen dapat cuan, pengen dapat ini, ya kan enggak. Jadi ya dia ngomong apa yang menurut dia perlu diungkapkan sesuai dengan keyakinan dia, apa yang diungkap itu baik, bermanfaat. Jadi saya mengatakan Anies yakin dengan konsep dan apa yang direncanakan disampaikan, yakin ini baik untuk Anies, untuk bangsa dan negara. Silakan ada bantah kalau betul. Jadi ada bantah kalau bolehlah capres yang lain kemudian sekarang punya kesempatan mengkoreksi semua dialog-dialog Anies itu terus dibantah gitu ya. Atau sekarang keluar kampus, Bang. Ada masyarakat yang sudah mulai gerah juga untuk urusan capres dan cawapres ini.